Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi jika KTP kalian sudah terlanjur didaftarkan di aplikasi pinjaman online ilegal. Bagi yang sudah terlanjur dan yang mungkin tidak sengaja mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal karena tidak tahu bahwa itu adalah pinjol ilegal, kalian mungkin harus mempersiapkan beberapa hal karena di video kali ini saya akan membahas tentang resiko-resiko yang mungkin kalian dapatkan jika kalian mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal dan data KTP kalian ini sudah masuk ke aplikasi atau database mereka. Sehingga kalian bisa antisipasi dan ketika hal itu terjadi, kalian bisa segera mencari solusinya. Yang pertama, jika KTP kalian ini sudah terlanjur ada di database mereka, itu artinya akan banyak kemungkinan data kalian ini atau KTP kalian ini diambil oleh mereka dan disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online di tempat lain atau digunakan untuk menipu orang. Risiko yang pertama, jika KTP kalian ini diajukan atau digunakan untuk mengajukan pinjaman online di tempat lain, biasanya kalian harus cek dulu. Misal saat ini mempunyai aplikasi Akulaku, Kredivo, dan lain sebagainya. Intinya kalian harus standby dan kalian pastikan tidak ada pinjaman apapun yang mengatasnamakan kalian di aplikasi-aplikasi tersebut. Caranya bagaimana? Ya kalian harus cek secara berkala atau kalian tutup permanen aplikasi-aplikasi yang memang bisa ditutup. Contoh kayak Akulaku, Kredivo itu bisa ditutup secara permanen ya. Jika kalian tidak pernah menggunakannya, lebih baik kalian tutup permanen agar apa? Agar tidak mudah untuk disalahgunakan oleh orang lain. Lantas bagaimana jika KTP kita itu dipakai untuk minjol yang memang sebelumnya kita tidak terdaftar dan sebelumnya kita tidak tahu? Untuk kasus seperti ini, pastikan kalian standby juga. Kalian terus pantau juga apakah akan ada SMS atau mungkin email atau apapun yang tiba-tiba menagih kalian. Jika sampai hal itu terjadi, memang ini tidak bisa kita cegah dan kita tanggulangi ya teman-teman. Tapi ketika hal itu terjadi, kalian bisa langsung mengajukan laporan ke kantor polisi atau mengajukan laporan kepada OJK serta aplikasi pinjol tersebut bahwa bukan kalian yang mengajukan pinjamannya. Kalian sertakan bukti daftar rekening pribadi kalian yang kalian cantumkan atau mungkin rekening koran untuk melaporkan ke kantor polisi bahwa saya tidak pernah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjol ini, tapi ini kok ada orang yang mengajukan pinjaman dan sudah cair tapi saya yang disuruh bayar. Dari data-data inilah yang kalian kumpulkan ini untuk menjadi bukti bahwa memang bukan kalian yang mengajukan pinjaman online. Nah, sekarang kalian tinggal urus prosesnya di aplikasi pinjol tersebut. Namun biasanya aplikasi pinjaman online tersebut tidak mau tahu. Kenapa? Karena yang digunakan ya data kalian. Kebenaran KTP kalian yang dipegang yang kalian selfie itu merupakan sebuah bukti konkret yang mana dari pihak aplikasi pun ini menyatakan bahwa itu diri kalian. Karena memegang KTP dan ada foto kalian sedang selfie memegang KTP tersebut. Yang mana ini akan sulit sekali untuk dibantah. Nah, jalan satu-satunya adalah kalian meminta data cair ke rekening mana uang itu. Dari situlah kalian bisa membuktikan bahwa ini bukan kalian. Kalian bisa cek apakah itu atas nama kalian atau bukan. Kalau memang itu bukan atas nama kalian, harusnya secara aturan OJK itu tidak boleh ya. Harusnya pinjol tersebut tidak boleh mencairkan ke rekening ke atas nama yang bukan sama seperti KTP kalian. Biasanya jika itu sama seperti kalian, kalian minta cek lagi. Rekening tersebut biasanya adalah rekening virtual account. Dimana kalau rekening virtual account itu memang muncul nama kalian, namun di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian bisa komplain bahwa ini bukan rekening kalian. Biasanya rekening virtual itu bisa untuk 1 kali 24 jam ya, setelah itu berubah. Itu yang bisa memperkuat kalian untuk mengajukan banding bahwa ini bukan kalian yang mengajukan pinjamannya. Kalau memang ini terasa sulit, kalian bisa melaporkan ke kantor polisi lagi bahwa terjadi penggelapan atau pemanfaatan data pribadi yang merugikan kalian. Bagusnya lagi, DPR sudah mengesahkan nih teman-teman, undang-undang yang terkait tentang perlindungan data pribadi kita. Jadi kalian bisa memanfaatkan pasal-pasal yang ada di situ untuk menekan kembali, untuk membuat kalian lebih mudah lagi menolak atau untuk menganulir transaksi yang bukan kalian lakukan. Hal ini sebenarnya sama halnya dengan kartu kredit ya. Kartu kredit aja bisa membatalkan transaksi yang memang kartunya dibobol dan bukan kalian yang melakukan. Apa aplikasi pinjol tidak bisa melakukan hal yang sama? Harusnya bisa asal kalian mau berusaha dan asal kalian mau memperjuangkannya. Kemudian bagaimana jika KTP kalian ini digunakan untuk melakukan penipuan? Ini sebenarnya lebih mudah lagi ya. Karena apa? Karena kalian ini tidak perlu menjelaskan yang bagaimananya. Kalian tinggal
tidak usah mengakui dan bilang aja bahwa data kalian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum pinjol tadi. Karena apa sih? Karena sudah banyak banget data KTP saat ini sudah tersebar. Jadi hal ini pastinya bukan 1-2 orang aja yang mengalami, pasti banyak orang yang mengalami. Semoga ini pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dan segera menutup pinjol-pinjol yang berbahaya atau pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Karena KTP itu tidak bisa diganti, ya mau nggak mau kalian harus menanggung resikonya selama-lamanya. Dan berharap saja pinjol-pinjol tersebut tutup dan benar-benar sudah diringkus sama polisi. Jadi data kalian yang tersebar disimpan oleh mereka itu benar-benar hilang dan tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa fokus untuk antisipasi aja. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Intinya kalian standby aja. Jika terjadi hal-hal tersebut kepada kalian, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.